Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semua ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib bagimu negeri. Pesan moral yang dapat diambil pada lagu wajib bagimu negeri, yaitu kita harus menghormati jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan kepentingan negara. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, di mana tempat tinggal daerah kalian? Ya, ada di desa, ada di kota. Terus bagaimana ya keadaan lingkungannya? Ada yang sejuk ya, ada yang panas. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Coba sekarang kalian baca halaman 22. Ada yang tahu tidak apa saja ya jenis pekerjaan itu? Anak-anak, coba kalian baca teks yang ada di halaman 23. Setelah membaca teks yang ada di halaman 23, ada yang ingin ditanyakan? Ibu memiliki beberapa gambar mata pencaharian. Di sini ada gambar seorang pedagang. Pedagang merupakan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, di daerah tinggi, baik itu daerah perkotaan atau daerah pedesaan. Yang di bawah ini ada gambar petani garam, merupakan mata pencaharian penduduk di daerah mana, anak-anak? Ya betul, di daerah pantai. Kemudian di sini ada gambar seorang petani. Petani merupakan mata pencaharian di daerah mana, anak-anak? Di daerah dataran rendah, di pedesaan. Kemudian di sini
ada gambar seorang dokter. Seorang dokter merupakan mata pencaharian di daerah mana anak-anak? Ya betul, daerah perkotaan, karena seorang dokter itu menawarkan jasa. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Coba kalian sekarang diskusikan bersama teman sebangkumu. Halaman 23. Setelah berdiskusi, coba isi kolom yang tersedia. Selanjutnya, coba kalian simak cerita rakyat asal mula Bukit Jatuh pada video berikut ini. Bali zaman dahulu kala adalah sebuah pulau impian dan indah. Alamnya yang subur, sungainya yang jernih, menyimpan harapan untuk kesejahteraan penduduknya. Nun jauh di desa bagian selatan, sekelompok penduduknya hidup rukun. Mereka sangat tekun menggarap tanah sawah. Panjirna, itu ibu datang. Wah, pasti makan siang kita enak kali ini. Istimewa. Hai semua, istirahat dulu. Hari sudah siang. Ayo makan dulu. Maaf, agak terlambat. Banyak pekerjaan di rumah yang harus diselesaikan. Tidak apa, Bu. Kadung asik bekerja, lupa perut lapar. Ayo Putu, Made, kita makan. Ayo makan yang banyak. Kali ini lauknya enak. Jukut kelor, isi sambal serem. Wah, benar-benar enak. Yang masak Menjirna pasti enak. Nasinya enak dan gurih. Iya Pak, sepatutnya kita bersyukur pada Hyang Widi. Panen kita selalu berlimpah, tidak kena serangan hama, air juga mengalir deras, dan desa kita tak pernah kekurangan padi. Ya, ya. Nyam, nyam. Sawah kita memang subur. Tahun depan, kita ingin hasil panen yang lebih besar lagi. Begini Bu, kita buat kaul kepada Yang Widi. Kalau panen kita lebih besar, kita akan mengaturkan tumpeng nasi yang istimewa. Hah? Ya. Oh Yang Widi, kalau panen kami berlimpah dan banyak tahun depan, kami akan mengaturkan tumpeng yang istimewa. Benar saja, kuasa Hyang Widi. Saat panen berikutnya, hasilnya begitu berlimpah. Panjirna sangat senang dan bangga. Sesuai dengan kaul Panjirna, saat itu juga dibuat satu nasi tumpeng yang sangat istimewa untuk dihaturkan kepada dewa. Hanya dengan mengaturkan tumpeng, panen jadi meningkat. Bu, untuk panen berikutnya, tolong buat tumpeng yang lebih besar ya, agar panen kita lebih besar lagi. Dan tak disangka, panen kali ini menghasilkan padi yang melimpah. Panjirna semakin senang. Hingga suatu hari, di tengah sawah Panjirna
muncul seonggok tanah sebesar catu. Catu adalah alat pengukur beras saat itu yang terbuat dari tempurung kelapa. Jangan-jangan ini petunjuk Hyang Widi agar aku tetap mengaturkan tumpeng. Sebaiknya aku kasih tahu ibu ke rumah. Ada apa, Pak? Seperti diuber setan? Begini Bu, begini. Tadi di sawah muncul gundukan tanah sebesar catu. Untuk itu tolong buat tumpeng sebesar catu kita persembahkan kepada dewa di sawah agar panen kita berhasil bagus. Memang itu perlu? Jangan banyak tanya, kerjakan saja. Nanti panen kita berlimpah, kita akan kaya raya. Tapi Pak, hasil panen kita sudah berlimpah, cukup untuk 2 tahun. Aku ingin hasil yang lebih besar lagi, lebih besar. Jadi kita bisa kaya raya. Demikianlah Panjirna bersikeras untuk menghaturkan tumpeng sebesar onggokan catu di sawahnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan ajaib, onggokan tanah itu semakin membesar. Ibu, kita buat lagi tumpeng sebesar onggokan tanah ini. Keesokan harinya, cuma segini, kita buat sekarang tumpeng sebesar ini. Buat lagi. Lagi. demikianlah berulang-ulang. Panjirna merasa tertantang dan menjadi gelap mata. Sementara onggokan tanah semakin membesar dan membesar. Nih, simpanan padi kita terakhir. Lumbung semua sudah kosong. Semua harta Panjirna habis untuk memenuhi ambisinya yang rakus dan sombong. Panjirna jatuh miskin. Sedangkan onggokan tanah di sawah Panjirna sekarang sudah menjadi sebesar bukit dan dinamakan Bukit Catu. Siapa saja di toko yang ada di cerita asal mula Bukit Catu? Ya, terdapat 3 toko. Yang pertama, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, penduduk desa. Toko merupakan pelaku dalam cerita. Toko merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Toko menggambarkan peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, toko berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Setelah menyimak video cerita rakyat asal mula Bukit Catu, silakan kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 26, kemudian bacakan hasil jawaban di depan kelas. Coba sekarang kalian amati gambar yang ada di halaman 29. Apa saja ya keragaman yang ada di gambar tersebut? Keragaman yang terdapat pada gambar di tersebut adalah keragaman usia, keragaman fisik, dan keragaman jenis kelamin. Keragaman berarti bermacam-macam itu atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekarang Ibu akan memberikan pekerjaan rumah, wawancara kepada orang tua kalian tentang cerita rakyat yang ada di daerah kalian masing-masing. Setelah wawancara, ceritakan cerita rakyat tersebut di depan kelas. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.